pertanian ya. Nah, ini nanti kita santai saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk bertanya nanti saat sesi tanya jawab. Oke? Nah, saat kita berbicara mengenai teknologi pangan, ya seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Eko, sering saya mendengar pertanyaan, teknologi pangan itu belajar apa sih? Masak-masak ya? Icip-icip ya? Enak dong. Nah, tapi ya teknologi pangan itu nggak cuma masak-masak aja ya, lebih dari itu. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Eko ya, kalau masak-masak mah belajarnya ini ya, culinary ya, jadi chef. Nah, jadi teknologi pangan itu belajar apa? Sebentar, ini, aduh macet. Ya, ini dia. Nah, kalau teknologi pangan itu kita belajar bagaimana kita bisa menerapkan ilmu-ilmu pangan ya dalam proses seleksi, pengolahan, pengawetan, pengemasan, distribusi ya untuk mendapatkan pemanfaatan bahan pangan yang baik, aman dan bergizi. Ya. Nah, lingkupnya di sini ya bedanya antara kulineri dengan teknologi pangan. Kalau teknologi pangan itu kita bicaranya skala industri, ya skala besar, nggak cuman masak apa namanya seliter 2 liter, 1 porsi 2 porsi enggak ya, tapi kita ngomonginnya satu batch sekian puluh ribu liter misalnya ya. Nah, dibayangkan misalnya teman-teman punya susu ya, susu mentah ya, dari sapi raw milk, teman-teman taruh di meja ya, dalam sehari itu sudah spoiled kan, sudah basi ya, dan juga biasanya ada pemisahan tuh antara krim dan juga skim, yang bagian lemaknya ngumpul di atas, skimnya di bawah gitu. Nah, di teknologi pangan kita belajar bagaimana kita bisa mengolah raw milk itu tadi menjadi berbagai macam produk dengan sensori yang berbeda, dengan apa namanya karakteristik yang berbeda, cita rasa berbeda, nilai gizi yang berbeda, dan juga tingkat keawetan yang berbeda-beda. Contohnya dari susu segar bisa jadi yogurt, ya. Kemudian bisa juga jadi susu, misalnya susu siap minum. Susu juga ada macam-macam ya, ada susu yang powder, ada juga yang susu cair. Yang susu cair ada yang pasteurisasi, disimpannya mesti di kulkas. Ada juga yang susu UHT, ini bisa tahan hingga berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun di suhu ruang. Ya bisa juga jadi mentega, bisa jadi apa namanya whey protein ya yang dipakai di pusat-pusat kebugaran misalnya ya. Bisa juga jadi keju. Keju aja macamnya ada banyak sekali, bisa 20 jenis ya, dari mozzarella sampai keju blue cheese yang bau banget ya kayak kaos kaki kalau orang bilang gitu. Nah, terus apa namanya? Ada yang bilang, kalau cuman bikin yogurt yogurt aja, saya juga bisa kok Bu, nggak perlu apa namanya belajar teknologi pangan, nonton YouTube aja, saya bisa kok bikin yogurt. Ya memang bisa ya. Tapi tadi saya bilang ya, kalau kita ngomongin teknologi pangan itu skalanya sudah industri. Ya. Kalau kita bikin yogurt belajar dari resep di Google misalnya atau di YouTube kita bikin hari ini rasanya enak kebetulan. Besok rasanya kok tiba-tiba nggak begitu asem ya. Atau hari ini oke, besoknya pas kita makan sakit perut. Nah kita ruginya paling cuma seliter 2 liter. Yang sakit kita sendiri dan mungkin anggota keluarga kita ya yang ikutan makan. Nah kalau di industri pangan sekali produksi satu apa namanya tangkinya aja tuh bisa 10.000 liter. Bayangkan kalau 10.000 liter itu gagal, berapa kerugian yang harus diderita dari satu batch aja. Kemudian kalau misalnya kerusakan itu nggak terdeteksi misalnya, kemudian kita sudah terlanjur di package, ya, kemudian di deliver, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Itu berapa puluh ribu orang yang bisa sakit gara-gara makan produk kita. Ya. Nah, itu sebabnya kita menerapkan tuh ilmu-ilmu pangan ya di teknologi pangan ini untuk gimana caranya kita bisa memanfaatkan bahan pangan yang tadi ya bisa menjadi produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi ya, tapi juga dari segi rasa atau dari segi mutu itu bisa diterima dan konsisten ya, kemudian juga aman ya. Aman dari cemaran ada mikrobiologi, dari cemaran kimia dan lain sebagainya. Pun kita juga memperhitungkan aspek nilai gizinya. Ya, jadi kalau teman-teman beli produk olahan pangan gitu yang berlabel biasanya ada nutrition fact-nya kan. Nah, itu juga kita perhitungkan juga di teknologi pangan.
dihitung proteinnya berapa, lemaknya berapa, dan seterusnya. Ya. Jadi ada yang bilang teknologi pangan itu meliputi from farm to table. Ada yang lebih advance, ada yang lebih ekstensif lagi from farm to fork, sampai siap dimakan. Ada yang bilang lagi bahkan setelah dimakan pun ya kita juga pelajari bagaimana efeknya itu untuk kesehatan. Ya. Agak kebayang ya apa itu teknologi pangan. Kemudian kenapa teknologi pangan itu menjadi bidang ilmu yang dalam tanda kutip seksi gitu ya? Kenapa sih kita kok jadi salah satu opsi yang menarik gitu untuk kita tekuni. Nah, tadi sudah disebut-sebut juga nih oleh Pak Eko bahwa kondisi seperti ini, pandemi, ternyata 60% industri itu lumpuh ya, kena dampak negatif dari corona. Ada banyak pabrik yang tutup, bahkan juga ada PHK karyawan massal ya di beberapa industri. Nah, untungnya, ya, industri pangan itu adalah termasuk industri salah satu dari sedikit yang bisa survive di di masa pandemi ini. Kenapa? Ya karena mau pandemi mau enggak kita tetap butuh makan kan ya. Kita mungkin bisa survive, kita nggak liburan, tapi kan nggak bisa survive tanpa makan kan. Kita mau minum aja juga sekarang kalau di perkotaan minumnya sudah bukan lagi air sumur yang dipanaskan, tapi banyak juga menggunakan air minum dalam kemasan ya yang diproduksi oleh industri pangan ya. Jadi meskipun ya selama pandemi ini sektor ekonomi ini terpukul cukup keras ya, kita kontraksi bisa sampai minus 5%, tapi industri pangan bisa tetap tumbuh positif, ekspor tetap positif, walaupun tentu saja nilainya juga berkurang ya, nggak seperti biasanya. Kalau kata Pak Adi S. Lukman, ini Ketua Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, normalnya kita tumbuh sekitar 7% per tahun. Nah, ini kita agak kontraksi ya, di 0, sekian dan 3,9%. Ya, tapi masalahnya ini banyak karena distribusi, karena suplai bahan baku yang memang terhambat gara-gara pandemi. Ya, tapi ini masih jauh lebih baik dibandingkan industri-industri lain yang kolaps gara-gara corona ini. Oke, kemudian dari sekian banyak jurusan teknologi pangan ada di Universitas A, B, C, D, dari yang PTN sampai swasta. Kenapa sih kok sebaiknya itu pilih S1 Teknologi Pangan IPB? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, dari akreditasi. Ya. Karena kita nggak bisa menilai, kita susah kan ya menilai secara objektif ya suatu prodi. Jadi sudah ada lembaga yang membantu untuk menilaikan ini. Ya. Nah, S1 Teknologi Pangan IPB ini sudah terakreditasi secara nasional dan internasional. Secara nasional oleh BAN PT kita sudah terakreditasi A. Secara internasional kita sudah diakui ya di-approved oleh IFT, Institute of Food Technologies yang berbasis di Amerika Serikat dan juga oleh International Union of Food Science and Technologies ya yang berbasis di Kanada. Ya. Jadi baik secara nasional, secara internasional ini kita sudah diakui. Ya, bahkan di Indonesia ini prodi S1 Teknologi Pangan IPB ini merupakan yang pertama ya yang di-approved oleh IFT. Kemudian yang kedua, karena sudah terakreditasi, ya berarti kurikulumnya juga sudah diakui mumpuni, gitu ya. Nah, mulai tahun ini kita akan menerapkan kurikulum K2020 yang berbasis kompetensi, ya berdasarkan kompetensi-kompetensi yang distandarkan oleh PATPI dan juga IFT. Ya. Nah, untuk mencapai excellence tadi, ini salah satunya kita ditunjang oleh tenaga pengajar yang nggak kalah oke, ya. Nah, dosen-dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan ini totalnya ada 41 orang, 38 orang di antaranya atau 90% ini sudah bergelar S3, ya, di mana 13 di antaranya ini sudah menjadi profesor atau guru besar. Dan semuanya aktif di forum nasional dan internasional. Ya. Contohnya nih, pada tahun 2017, ini kebanggaan kita ya, Profesor Purwiyatno Haryadi, Pak Pur ini terpilih menjadi Vice Chair dari Codex Alimentarius Commission.
Apa sih itu Codex Alimentarius Commission? Kita nggak pernah dengar gitu ya. Jadi Codex itu adalah organisasi atau lembaga di bawah FAO dan WHO, PBB ya yang mengurusi masalah standar pangan untuk perdagangan di tingkat dunia. Ya. Kemudian ada Pak Aziz, Dr. Aziz, yang masuk menjadi salah satu dari 7 finalis Young Scientist level dunia. Kemudian tahun 2019 ada Prof. Slamet, ya ini yang mendapat penghargaan Academic Leader Award dari Dikti. Kemudian ada Prof. Hani, ya ini terpilih sebagai Ketua P3FNI. P3FNI itu semacam organisasi pegiat pangan fungsional di Indonesia. Kemudian ada Bu Ratih yang aktif di ICMSF, yaitu organisasi tingkat dunia juga tentang mikrobiologi pangan, dan masih banyak lagi ya. Nggak cukup ini waktunya kalau saya sebutin satu-satu ya. Dan semuanya ini aktif juga sebagai ada trainer, sebagai tenaga ahli, konsultan ya untuk berbagai lembaga pemerintahan seperti BPOM, BSN ya, dan juga untuk industri pangan. Ya, jadi nggak perlu khawatir lagi bahwa dosen-dosennya, tenaga pengajarnya ini oke nggak ya dibandingkan universitas sebelah atau prodi sebelah ya, nggak usah khawatir soal itu. Kemudian untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, ini kita didukung dengan fasilitas yang nggak kalah keren juga. Ya. Kita total ada 14 laboratorium ya, yang bisa digunakan untuk penelitian dan juga praktikum ya, pengajaran. Dan ada juga unit pelayanan terpadu ini untuk melayani keperluan administrasi ya dari mahasiswa. Laboratoriumnya apa saja? Ya. Ada lab kimia pangan. Lab kimia pangan kita punya berapa ya? 2 kalau nggak salah. Kemudian lab mikrobiologi pangan kita punya 3. Lab biokimia pangan, lab pengolahan pangan, lab sensori, ya, pilot plan, advanced lab, dan lain-lain. Ya. Ini adalah beberapa contoh gambar labnya biar kebayang ya. Yang pojok kiri atas ini adalah lab sensori. Lab sensori ini dipakai buat apa? Jadi biasanya kalau kita mau mengembangkan produk baru nih pangan nih, ini di tesnya, di panelisnya nggak dibagi-bagi secara langsung gitu, nggak ya. Tapi di lab sensori yang panelisnya itu terpisah satu gini sehingga tidak saling mempengaruhi, sehingga hasilnya juga jadi akurat. Nah, di lab sensori pangan IPB, ya, ITP IPB ini kita juga sering menerima sampel dari berbagai macam industri untuk dites nih ke panelis-panelis mengenai produk yang sedang dikembangkan oleh industri tersebut. Kemudian ini ada pilot plant, ini adalah unit pengolahan bakery-nya. Kita lihat ini ada mesin proofing-nya, kemudian ada meja persiapan, kemudian di sebelah kanan ini lab apa ya? Kayaknya either lab biokimia atau lab kimia pangan. Ya. Kemudian ini ada lab yang kita sebutnya L3, ya isinya ini adalah alat-alat analisis yang advance ya. Dan macam-macam, jadi ada banyak sekali. Dan terpisah ya antara lab yang digunakan untuk penelitian dan lab untuk pengajaran. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah mengenai international exposure. Ya. Nah, kita di ITP ini ada beberapa jenis kelas ya, ada kelas reguler dengan bahasa Indonesia, kemudian ada kelas Inggris reguler berbahasa Inggris dan ada kelas internasional. Nah, ini nanti sesi berikutnya Kak Raffi mungkin bisa sharing-sharing gimana sih rasanya belajar di kelas bahasa Inggris ya. Kemudian kita setiap tahun mengadakan summer course ya, pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswa internasional dan juga biasanya ada beberapa mahasiswa dari Departemen ITP sendiri, dan kita juga bermitra dengan berbagai macam universitas dalam dan luar negeri. Beberapa universitas di luar negeri yang sering menjalin kerjasama dengan kita, ya, itu antara lain ada UPM, University Putra Malaysia, kemudian ada UiTM di Malaysia, kemudian ada Mae Fah Luang University, Kasetsart University di Thailand, ada Tuat Tsukuba University, Mie University di Jepang, kemudian ada di Filipina dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, secara rutin biasanya dalam kondisi normal nih ya, ini kita mengirimkan mahasiswa exchange ke luar negeri antara 15 sampai 20 mahasiswa setiap tahun. Salah satunya adalah Kak Raffi nanti yang akan sharing-sharing lebih detail pengalamannya, bagaimana dia bisa nggak cuma belajar di kelas bahasa Inggris di ITP, tapi juga bisa exchange ke
salah satu universitas di Korea Selatan, kalau nggak salah Chonam University ya. Nanti silakan ditanya langsung ke Kak Raffi. Oke, kita sudah ngobrol ngalor ngidul ya mengenai kurikulum, mengenai dosen dan lain sebagainya. Kemudian setelah lulus ini kita kerja apa sih lulusannya? Itu apakah jadi chef? Ya, enggak ya. Jadi berikut adalah beberapa prospek kerja yang bisa ditekuni nanti oleh lulusan mahasiswa teknologi pangan. Ya. Yang pertama adalah industri pangan ya, jelas tadi sudah disebut-sebut. Nah, posisinya di apa saja kalau di industri pangan? Ini bisa di bagian R&D atau Research and Development. Ini berarti divisi yang mengembangkan produk-produk baru atau proses baru biasanya. Misalnya dari tadi produk perusahaan dairy mau bikin yogurt atau mau bikin susu kental manis atau susu UHT dan lain sebagainya. Nah, itu diteliti dikembangkan oleh divisi atau departemen yang namanya R&D. Ya. Kemudian yang kedua QA and QC, ya ini singkatan dari Quality Assurance dan Quality Control. Ini adalah departemen atau divisi yang menjamin keamanan dan mutu dari produknya. Oke, setelah diproduksi, ini harus dijamin dulu nih, dicek dulu. Ini mutunya konsisten nggak sesuai dengan standar perusahaan? Aman nggak ya dari segi mikrobiologisnya? Jangan sampai nanti setelah dirilis, kemudian banyak keluhan dari konsumen, aduh perut saya sakit gara-gara makan itu. Atau ini biasanya susunya rasanya nggak kayak gini deh, kok ini jadi kayak begini ya? Jangan-jangan ini produk palsu dan sebagainya. Nah itu dicek oleh bagian QA dan QC. Kemudian yang ketiga, ini ada bagian regulatory affair, ya namanya juga regulatory, ini kaitannya dengan compliance atau kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Standarnya kalau namanya susu formula, proteinnya minim harus sekian, misalnya. Bakterinya harus kayak begini, nggak mengandung salmonella, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya ada supply chain, ya, terutama terkait distribusi. Ya, misalnya apakah ini produknya ini bisa disimpan dan distribusikan pada suhu ruang atau harus cold chain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian marketing bisa juga ya, beberapa alumni juga kerja di bagian marketing. Kenapa kok melibatkan lulusan teknologi pangan? Ya kalau kita mau jualan produk ya, ini klaimnya harus kita paham gitu ya, produknya ini manfaatnya apa gitu, nggak cuma asal jual-jual aja. Nah, yang paham siapa? Yang paham ya, yang orang yang mengerti mengenai produknya, yaitu lulusan ilmu dan teknologi pangan dan lain-lain. Ya. Kemudian selain di industri pangan bisa kerja di mana lagi sih? Yang berikutnya bisa di instansi pemerintah ya yang terkait dengan pangan tentunya. Misalnya di BPOM ya. Ya, pasti udah familiar ya dengan BPOM, kemudian di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Bisa juga ya kalau misalnya orangnya suka sains banget, suka riset, bisa di lembaga penelitian ya, misalnya LIPI ya atau Eijkman. Bisa juga jadi akademisi ya seperti saya, seperti Pak Eko ya, jadi dosen di universitas ya atau di perguruan tinggi. Bisa juga di NGO, non-government organization, ya, baik yang sifatnya nasional atau lokal maupun internasional. Ya, contohnya apa? Ada Copernic, ada Ricolto, dan lain-lain. Ya. Dan terakhir bisa juga wira swasta, ya, bisnis sendiri. Kalau sudah paham teori-teorinya, ya bagaimana memproduksi skala industri, tentu saja juga bisa menerapkan bagaimana kita produksi kalau skala yang lebih kecil. Ya. Nah, ini ada sedikit fun fact ya. Menurut survei tahun 2015 sampai 2018, ini mayoritas lulusan S1 Teknologi Pangan, lebih dari 87%, ini bekerja di bidang pangan ya, terutama di industri pangan yang nasional ya sekitar 60% maupun multinasional 27%. Contohnya multinasional apa sih misalnya ya, saya sebut perusahaannya Danone, ya Unilever, Nestle, ya, kemudian Heinz ya. Itu kan nggak hanya di Indonesia saja tapi ada di luar negeri kan. Dengan rata-rata masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama selama 2 sampai 3 bulan saja. Ya, ini hasil survei tahun 2015 sampai 2018. Oh, berarti masih ada ya yang di luar di bidang pangan gitu.
Ya ada, ya. Tapi sebagian besar bekerja di bidang pangan. Masalah karir yang mau dipilih itu nanti apa, itu adalah personal choice ya. Tapi setidaknya di ITB kita mempersiapkan para mahasiswa dan lulusan supaya mempunyai bekal yang cukup, yang mumpuni kalau mau bekerja di industri pangan gitu atau di bidang pangan. Dan ini ditunjukkan ya dengan hasil surveinya bahwa 87%, hampir 90% ini bekerjanya memang di bidang pangan dengan masa tunggu yang sangat pendek sekali. Oke ya, jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftar, kita tunggu di Prodi S1 Teknologi Pangan IPB. Sekian Kak Fania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, tadi yang dijelasin oleh Ibunya udah lengkap banget nih teman-teman, dari mulai dosennya, dari akreditasi kurikulum, sampai ke prospek kerjanya. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya dengan format nama underscore asal sekolah underscore pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Ada pertanyaan nih Bu, selamat siang, saya Ike. Mohon maaf Bu, pertanyaan saya sedikit dari topik, tapi saya ingin bertanya mengenai Magister Teknologi Pangan. Apakah setelah pandemik ini akan dibuka kelas offline atau online ya Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ike ya atau Mbak Ike ya. Nah, ini agak beda ya karena yang saya jelaskan tadi lebih tentang prodi S1 Teknologi Pangannya. Nah, ini pertanyaannya mengenai magister ya, jadi S2-nya, S2 Teknologi Pangan. Nah, untuk saat ini ya, sampai saat ini kebijakan dari IPB itu adalah kuliah masih online ya. Dan kita setidaknya sampai detik ini masih belum tahu apakah untuk semester depan ini bisa dibuka secara offline atau tidak. Ya, tentu saja dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan ini tidak bisa memutuskan sendiri ya, karena kebijakannya ini harus mengikuti kebijakan pusat dari IPB gitu. Dan sampai sekarang juga kita masih terus persiapan ya. Salah satunya adalah dengan vaksinasi seluruh staf di IPB. Ya, ini masih terus berjalan sehingga sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah untuk semester depan bisa buka kelas offline atau tidak. Harapannya sih bisa segera ya, karena capek juga kan ya kalau kita belajar online dan sayang kalau mahasiswanya tidak bisa segera praktek di lab 14 lab yang sudah disediakan ya di departemen. Itu Mbak Ike yang bisa saya jawab sekarang. Nah, untuk S1 juga tetap online ya Bu? Mungkin kapan Bu kira-kira ada berita bakal offline lagi Bu? Untuk Aduh, S1. saya belum bisa menerawang nih Fania. Iya, Kapan iya, apakah bisa offline atau belum, kita tunggu saja ya nanti keputusan iya, dari IPB-nya seperti apa. iya. Semoga semua bisa segera divaksin dan kondisi Hmm. jadi lebih baik biar kita bisa ketemu secara langsung. Iya, semoga juga nanti calon mahasiswa baru ini juga bisa merasakan ya Bu, kuliah langsung di lab ITP gitu, di kampus IPB gitu ya Bu. Iya, benar Oke, sekali. untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kaila SMA Lab School. Siang Bu, saya mau tanya untuk ITP, apakah nanti ada praktik lapangan atau hanya di lab? Jika ada, seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kaila. Ya, jadi untuk kurikulum S1 Teknologi Pangan ya kita ada jelas ya kita ada kita ada kelas biasanya lecture di dalam kelas, kemudian kita ada praktikum di lab ya. Kemudian selain itu untuk S1 ini juga wajib ada KKN ya, KKNT untuk saat ini. Jadi kalau KKN pasti terjun di lapang, tapi KKN dia topiknya luas ya dan dicampur dengan prodi yang lain, jadi tidak melulu soal pangan saja. Nah, kalau untuk oh ya, satu lagi kita ada yang namanya praktikum terpadu
Ya, jadi di praktikum terpadu ini biasanya mahasiswa itu dibagi jadi kelompok-kelompok. Ini praktikum terpadu itu seperti miniatur operasi di industri. Jadi nanti mahasiswa satu angkatan itu biasanya dibagi menjadi 4 grup, 4 jenis industri. Ada yang mie, ada yang kemudian ada yang dairy, ada yang sari buah dan lain sebagainya. Dan diminta untuk mengelola perusahaan mini itu sendiri. Jadi nanti ada yang bagian R&D sendiri, ada kelompok yang bagian QA/QC, ada yang bagian produksi, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya di tingkat akhir nih. Jadi untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari dari semester pertama sampai semester akhir, biar komprehensif. Ya. Selain itu, ada juga internship ya atau magang ya, yang tentu saja dilakukan di industri. Gitu ya. Jadi tidak hanya praktek di lab ya sendiri-sendiri berdasarkan mata kuliah aja. Seperti itu ya tadi Kaila sudah dijelaskan oleh ibunya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa nanti lebih bertanya lagi di breakout room ya setelah sesi dari Kak Raffi Kamil. Jangan khawatir karena belum sempat bertanya sekarang, tenang aja nanti akan ada sesi breakout room seperti itu. Nah, oh ini ada satu lagi dari Harvin. SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, apakah jika kita ingin meniti karir di instansi pemerintah memiliki standar khusus untuk teknologi pangan itu sendiri? Oke, ini maksud pertanyaannya gimana ya? Saya agak bingung. Oke, gini aja deh. Ya, jadi untuk kalau instansi pemerintah kan kita mau kerja di mana aja, ya itu kan pasti ada proses seleksinya, ya. Dan kualifikasi yang diinginkan oleh employer kita itu bisa beda-beda ya. Nah, kalau di S1 Teknologi Pangan ini kita karena kita sudah terakreditasi ya sudah A, ya, berarti kan sudah termasuk yang bagus ya, unggul gitu di Indonesia dan sudah terakreditasi secara internasional juga. Kita sudah bisa mempersiapkan lulusan kita supaya qualified untuk memang posisi-posisi yang kualifikasinya itu diminta S1 Teknologi Pangan gitu. Cukup menjawab nggak ya ini? Iya, cukup menjawab nggak Harvin? Halo Harvin? Okay. Mungkin nanti detailnya saat kita sesi tanya jawab aja kali ya. Iya, breakout room. Ya, jangan khawatir ya teman-teman. Oh, cukup Bu katanya. Alhamdulillah ya cukup. Oke, nah teman-teman yang ingin bertanya, ini udah banyak pertanyaan, tapi nanti tenang aja karena pertanyaan kalian akan dijawab di sesi breakout room setelah sesi narasumber kedua yaitu Kak Raffi Kamil. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Oke, nah setelah ini akan ada penayangan video testimoni dari mahasiswa dan alumni TPIPB. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Hey, kenalin nama saya Andrew dan saya adalah mahasiswa IPB, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Angkatan 54. Sekarang saya di semester 7 dan hari ini saya mau cerita tentang pengalaman student exchange saya di negara Finland kemarin. Jadi itu adalah pengalaman luar biasa banget, nggak terlupakan. Kalian tinggal di sana selama 6 bulan, kalian bukan cuma belajar, kalian bermain, kalian makan, kalian tinggal seperti orang lokal di sana, dikelilingi dengan teman-teman dari seluruh dunia. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan kalau kalian tertarik dengan go internasional seperti ini, maka IPB terutama ITP itu cocok banget buat kalian. Karena di IPB itu banyak sekali koneksi-koneksi internasional dan di ITP kalian sangat dipersiapkan untuk go internasional teman-teman. Karena selain kurikulum kita itu yang udah taraf internasional, kalian juga bisa ikut kelas-kelas bahasa Inggris, di mana kegiatan belajar mengajar itu semua dalam bahasa Inggris. Terima kasih sekali lagi ke IPB, terutama
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan karena telah mewujudkan mimpi luar negeri. Semua, nama saya Darren, alumni Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Angkatan 53. Saat ini saya baru saja lulus dan tengah mempersiapkan pekerjaan pertama saya di perusahaan makanan di Jepang. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan internship di perusahaan tersebut oleh Departemen ITP. Setelah 2 bulan di sana dan bekerja dengan orang Jepang, juga berkomunikasi dengan mereka, Departemen ITP telah membekali mahasiswanya dengan soft skills, hard skills, ilmu, dan yang terpenting, pengalaman atau exposure secara internasional yang sangat cukup sehingga kita dapat bersaing secara internasional. Saat saya menjadi mahasiswa, saya mengikuti berbagai kegiatan seperti seminar, perlombaan, dan kegiatan magang secara internasional. Dan berkat inilah menurut saya dapat bersaing dengan orang-orang lain dalam kancah internasional. Departemen ITP bisa dirangkum dalam quotes ini. Success is where preparation meets opportunity. Sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, dan persiapan dan kesempatan tersebut dapat ditemukan di Departemen ITP. Saya Budi Salam Muhammad, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Saya juga merupakan salah satu penerima bidik misi di IPB University. Saya ingin bercerita salah satu pengalaman terbaik yang saya miliki, yakni ketika saya mengikuti lomba Developing Solution for Developing Countries di New Orleans, Amerika. Diawali dengan paper selection, kami terpilih satu dari 6 tim terbaik di seluruh dunia, bersaing dengan Washington University, Cornell University, dan beberapa tim lain. Alhamdulillah, setelah perjuangan yang cukup panjang selama beberapa bulan, kami berhasil membawa pulang juara 2 di SDC tahun 2019. Dan bagi saya teman-teman, ini nggak bisa lepas dari Departemen ITP itu sendiri. Ada 3 alasan yang ingin saya jelaskan perihal kenapa itu sangat berkaitan. Yang pertama, ITP memiliki kurikulum tingkat internasional. Oleh karena itu, apa yang diajarkan di ITP itu sama dengan apa yang diajarkan di negara-negara maju sana. Dan yang kedua teman-teman, ITP memiliki kelas bahasa Inggris, sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris secara aktif di kelas. Dan yang ketiga, menurut saya pribadi, dosen-dosen di ITP sangat berkualitas. Teman-teman bisa berargumentasi, kemudian berkonsultasi, dan bertanya apapun kepada dosen-dosen ITP, dan itu sangat mudah untuk dikomunikasikan. 3 alasan tersebut menjadi resep kenapa kami bisa bersaing dengan teman-teman dari negara maju di DSDC tahun 2019. Hai semuanya, saya Gita Giantina, lulusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Angkatan 50 atau tahun ajaran masuk 2013. Saat itu saya lulus alhamdulillah dengan IPK 3,97 dan saat ini saya bekerja di Kalbe Nutritionals di PT Sanghyang Perkasa sebagai Product Development Supervisor. Dan saya juga senang, saya bangga bisa menjadi mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB saat itu karena saya bisa bertemu dengan dosen luar biasa hebat dan beliau ini juga aktif di dunia profesional. Selama di ITP IPB saya pernah mengikuti lomba PKM, mengikuti lomba yang taraf nasional, dan yang terakhir saya mengikuti lomba bertaraf internasional, dan alhamdulillah bersama tim saya mendapatkan juara 2 di IFT untuk event DSDC, dan eventnya saat itu di Las Vegas. Yang terakhir sebelum saya lulus itu saya mengikuti tukaran belajar di Jepang di Ibaraki University selama kurang lebih 6 bulan, dan alhamdulillah juga saya mendapatkan full scholarship. Saya juga sangat bersyukur sebagai lulusan ITP IPB karena dari awal saya apply pekerjaan tidak meragukan lagi, mereka seperti sudah punya standar atau sudah tahu patokannya lulusan ITP IPB itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman semua calon mahasiswa ITP IPB, jangan ragu lagi, jangan takut salah pilih jurusan, karena saya yakin ITP IPB akan menghasilkan lulusan dengan kualitas yang sangat baik. Hai Shena, perkenalkan saya Cynthia Andriani, alumni Ilmu dan Teknologi Pangan Angkatan 48. Saat ini saya sedang berada di belakang Gedung Putih Lund University Swedia, tempat di mana saya baru saja menyelesaikan pendidikan master di bidang Food Technology, Nutrition, and Engineering di Swedia. Saya menempuh pendidikan ini melalui 2 skema beasiswa, yaitu LPDP dan Lund University Global Scholarship. Nah, saya ingin berbagi kesempatan untuk sharing 3 tips bagaimana sebagai alumni Ilmu dan Teknologi Pangan kita memiliki kesempatan baik untuk memperoleh beasiswa maupun terjun di dunia profesional. Yang pertama, do your best untuk segala hal yang kita kerjakan, baik dalam hal akademik, tugas dari dosen, praktikum, maupun
tesis kita nggak pernah tahu. Namun juga untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi dan lain sebagainya. Yang kedua, challenge your limit. Karena kita nggak pernah tahu sampai di titik mana sebenarnya kita memiliki fleksibilitas untuk memperbesar kapasitas kita. Jadi anggaplah challenge itu sebagai hal untuk memperbesar kapasitas kita. Dan yang ketiga, never give up without a fight. Ini salah satu moto yang saya terapkan dalam hidup saya. Jadi sesusah-susahnya hidup, yakin saja untuk terus berjuang. Karena yakinlah bahwa proses itu akan berbuah tepat pada waktunya. Oke, sekian pesan singkat dari saya. Semoga menginspirasi dan terus semangat untuk berkarya. Hedo! Perkenalkan, nama saya Galih Nugroho. Saya alumni dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB tahun 2005 atau angkatan 42. Saat ini saya bekerja di PT Nutrifood Indonesia. Sejak setelah lulus, saya mengawali karir di bagian Research and Development, kemudian pindah ke bagian Logistic Warehouse, selanjutnya ke bagian Laboratory, Quality Control, dan sekarang berada di tim Production. Nutrifood banyak sekali memberikan tantangan dan hal baru untuk dipelajari, persis seperti saat saya sedang kuliah di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sana, saya belajar hal-hal baru dan banyak diberikan tantangan oleh dosen-dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Saat terjun di dunia industri, saat kita dituntut untuk menjawab tantangan dan belajar hal baru, maka kita dapat beradaptasi dengan jauh lebih cepat. Di saat masa pandemi seperti ini, kami di industri pangan tentu saja harus dapat menyesuaikan diri. Perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah hal biasa. Persis seperti saat saya berada di organisasi di Himpunan Mahasiswa di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, kami belajar dan berlatih tentang beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Terima kasih Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, sehingga saya menjadi pribadi yang senantiasa belajar dan tidak berhenti untuk melakukan perubahan dimanapun berada. Wah, tadi videonya keren sekali ya teman-teman. Semoga video tadi bisa menambah teman-teman menjadi semakin jatuh cinta dan semakin ingin masuk ke Prodi S1 Teknologi Pangan. Nah, yang selanjutnya bakal ada apa sih? Selanjutnya bakal ada materi dari kakak yang kece ini fotonya ya teman-teman. Beliau adalah Muhammad Rafi Kamil dan merupakan mahasiswa teknologi pangan angkatan tahun 2018, dan tahun kemarin kakak ini exchange student ke Konam National University Korea Selatan. Keren sekali ya teman-teman. Penasaran bagaimana pengalamannya selama di sana dan juga bagaimana kehidupan mahasiswa selama di sana? Kita langsung dengarkan dari Kak Rafi Kamil. Kepada Kak Rafi Kamil, waktu dan layar dipersilakan. Oke. Izinkan saya mengawali presentasi ini dengan sebuah kalimat yang saya dengar beberapa tahun lalu, yaitu adalah selama manusia belum bisa memakan komputer, pasir, batu, dan sebagainya, maka manusia akan masih tetap membutuhkan lulusan-lulusan di bidang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil dari ITP Angkatan 55, atau dari tahun masuknya 2018. Kalimat tadi itu saya dengar sekitar 5 tahun lalu ketika masih kelas 11 SMA, dan pada saat itu juga itu saya dengar dari mentor saya yang juga berkuliah di IPB gitu, walaupun bukan di ITP. Nah, ketika itu saya langsung mencari tahu mengenai dunia pertanian dan juga langsung jatuh cinta kepada ITP. Next. Nah, dan karena itu juga hingga saat ini saya menjadi mahasiswa di ilmu teknologi pangan IPB University. Dan inilah keluarga besar angkatan saya tercinta, yaitu ada Astrofood kita bilangnya. Dan itu ada saya di pojok kiri bawah bersama teman-teman. Dan di ilmu teknologi pangan ini sebagai mahasiswanya kita itu ada suatu
jargon khusus gitu yang mencirikan kita, yaitu adalah we are the best, compact case gitu. Jadi selain kita adalah yang terbaik, kita juga kompak dan juga bisa mempunyai solidaritas yang tinggi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak punya solidaritas yang tinggi di kehidupan ITP gitu ya, itu akan berat banget teman-teman. Nah, kenapa sih beratnya? Mungkin bisa di next. Nah, jadi kalau misalkan bisa dibilang, bisa di summary gitu ya, kehidupan di ITP itu mungkin bisa dibilang berulang pada dua hal ini, yaitu adalah kelas, laboratorium, dan repeat gitu. Tapi tenang aja, di sela-sela kelas dan juga laboratorium ada hahaha-hihinya gitu. Makanya di situ kenapa solidaritas diperlukan gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini nih ada foto-foto dari lab-lab kita. Yang di paling pojok kanan itu adalah salah satu lab favorit saya karena itu adalah lab sensor evaluasi yang tadi Bu Harum juga sempat mention. Jadi di situ kita bisa mengetes gitu ya sensori karakteristik mulai dari rasa, tekstur, warna dan segala macamnya dari produk makanan yang sedang diuji gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat gitu ya reviewer YouTuber gitu ya, wah ini makanannya enak banget, rasanya kayak mau meninggal gitu. Itu sebuah penilaian yang tidak objektif gitu. Kalau misalnya mau dinilai objektif, salah satunya adalah melalui pengujian di lab evaluasi sensori gitu yang tadi Bu Harum juga mention. Kondisinya netral, tidak ada gangguan dari manapun, jadi kita bisa menilai suatu karakteristik atau evaluasi sensori dari suatu produk gitu. Terus juga di bawah itu ada, kalau menurut saya itu salah satu lab paling terbersih ya di ITP, itu adalah lab mikrob, yang kebetulan juga waktu itu saya diajar oleh Bu Harum ketika lagi di praktikum mikrobiologi pangan. Next. Nah, seperti yang tadi juga udah diperkenalkan oleh Fania, bahwasannya tahun lalu dari bulan Agustus hingga Januari, dari bulan Agustus 2020 hingga Januari 2021, saya berkesempatan untuk mengikuti program exchange ke Korea Selatan, yaitu di Universitas Cheonnam National University full exchange gitu, dengan alhamdulillahnya dengan AIM scholarship gitu. Jadi izinkan saya menyapa dengan annyeonghaseyo. Itu sebuah sapaan dalam bahasa Korea gitu. Dan alhamdulillahnya ketika lagi menjalankan exchange ini saya dibiayai yaitu melalui AIM scholarship yang hampir 90% sudah dibiayai dari scholarship tersebut. Nah, nanti saya akan cerita gimana sebenarnya perkuliahan di ITP itu, yang tadi yang kelas, laboratorium, repeat, dan ada hahaha-nya, itu bisa membantu saya untuk sampai lolos dan punya kesempatan untuk exchange ke Cheonnam National University di South Korea. Nah, tapi mungkin saya pengen cerita dikit pengalaman saya di sana. Boleh di next? Jadi selama di sana, boleh di next, operator? Oke, nah jadi selama di sana, sebenarnya itu saya mengambil mata kuliahnya itu yang fokus terhadap bisnis gitu. Jadi saya ngambil marketing management, human resource management, ada juga komunikasi, digital journalism gitu. Kenapa saya ambil ke situ? Karena salah satu prospek saya ketika lulus dari teknologi pangan itu juga pengen jadi wirausaha di bidang teknologi pangan. Makanya saya pengen memperdalam mengenai mata kuliah bisnis dan juga marketing ketika lagi exchange itu. Dan di ITP sendiri pun juga diajarkan mengenai bisnis dan juga wirausaha secara umum gitu. Nah, ketika di sana itu, karena program direktornya gitu ya, tahu kalau misalnya saya itu berasal dari ilmu dan teknologi pangan, basis ilmu saya, itu saya di set gitu ya, kunjungan-kunjungan industrinya. Kalau biasanya mungkin biasanya hanya ke museum-museum teknologi atau museum-museum listrik di sana gitu, tapi karena tahu saya dari ITP gitu, saya diajak gitu ke beberapa industri visit yang berbasis pangan gitu. Kayak misalkan di Gwangju itu, di kota saya, di kotanya Cheonnam National University, itu ada Kimchi Town gitu. Nah, kimchi ini kan salah satu produk fermentasi ya, dan salah satu produk yang powerful juga gitu. Di sana itu saya juga belajar dan juga diajarin gimana sih caranya mengolah kimchi dari skala rumah tangga sampai ke skala industri yang pakai mesin-mesin canggih gitu, dan juga sangat bersih gitu pabriknya. Di situ juga ada museum fermentasi, jadi ada museum fermentasi di sana. Dan ketika dengar museum fermentasi, hal pertama yang saya ingat adalah
ini harusnya ada tempe di sini. Dan bener banget teman-teman. Jadi di rak paling depan gitu ya, ketika masuk, terus ada ruangan kedua, itu ada jajaran-jajaran produk fermentasi. Dan salah satu rak paling depan itu ada tempe di situ. Dan kalau misalkan dilihat dari deskripsinya, itu adalah super food product gitu. Jadi bukan cuma food product tapi super food product gitu. Nah, kenapa bisa super? Kalau misalnya saya bahas di sini juga mungkin bisa sehari-hari, bisa dibilang kenapa tempe itu powerful banget ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik gitu mengenai tempe, bisa aja cari di YouTube atau segala macam. Dan juga ada salah satu profesor dari ITP juga yang berfokus pada tempe, yaitu Pak Made. Beliau sangat powerful juga ilmunya mengenai tempe gitu ya. Ketua Forum Tempe Indonesia gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di YouTube juga mengenai beliau sering banget membahas tempe gitu. Dan saya juga sana selain belajar dan juga industry visit, juga bertemu dengan teman-teman dari French, Poland, Korea sendiri, Jerman, USA dan segala macam. Dan kita ada exchange culture-nya gitu antar satu sama lainnya gitu. Jadi nggak cuma belajar doang. Next. Nah, untuk membahas itu, untuk membahas gimana sih sebenarnya ITP ini bisa membantu saya hingga bisa dapat ke exchange ini, saya akan membawakannya dengan 2 cerita gitu. It's a simple thing, it's not a big deal, cuma 2 cerita doang. Itu adalah mengenai ketika exchange preparation with opportunities. Yang tadi juga Kak Darren di video sebelumnya juga udah ngomong gitu. Next. Mari kita ngebahas mengenai preparation terlebih dahulu. Boleh di next lagi. Yang tadi Bu Harum juga udah bilang ya, kalau misalkan kita itu sudah terakreditasi A gitu, terus juga udah diakui oleh IFT, IUFOS segala macam. Nah, itu bisa saya bilang kalau misalkan Departemen ITP ini adalah Departemen ITP terbaik gitu. Karena kalau misalkan berarti udah diakui dengan IFT dan juga IUFOS, itu tandanya apa yang dipelajari di sini itu sama dengan apa yang dipelajari di Amerika ataupun di Kanada tadi yang IUFOS itu tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya nggak perlu diragukan lagi sih pembelajaran yang disiapkan gitu ya kepada mahasiswa ilmu dan teknologi pangan IPB. Next. Nah, selanjutnya yang juga kenapa preparation ini ngebantu saya gitu, ITP ini membantu preparation saya, itu adalah karena dosennya yang komunikatif, terbuka, dan terbaik gitu. Saya sering banget, beberapa kali saya pernah mengikuti perlombaan gitu ya, kayak PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang juga fokusnya pada pengembangan produk pangan, itu kita sering banget konsultasi dengan dosen-dosen yang ada di ITP, dan beliau-beliau itu sangat terbuka, sangat komunikatif gitu, untuk memberikan saran-sarannya gitu. Dan pastinya dosennya juga yang terbaik gitu. Yang tadi juga Bu Harum udah mention, ada hampir 90%-nya sudah bergelar S3, dan juga 13 dosen kita juga sudah bergelar profesor gitu. Jadi beliau ini adalah emang orang-orang yang sudah mengabdikan hidupnya di ilmu dan teknologi pangan gitu. Jadi nggak perlu diragukan lagi mengenai dosen-dosennya. Next. Nah, yang juga membuat saya siap gitu ya, yang ITP membantu preparation saya, itu adalah kelas bahasa Inggris dan kelas internasional. Jadi teman-teman, di ITP itu ada 2 jenis kelas, yaitu ada yang reguler, ada yang internasional. Kalau yang reguler ini kita biasa terdiri dari 3 kelas, ada yang 2 kelas bahasa Indonesia dan juga 1 kelas bahasa Inggris. Nah, saya ini juga bersama beberapa teman yang ada di sini itu mengambil kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris ini full dibawakan dalam bahasa Inggris, mulai dari PPT-nya dan juga melalui delivery gitu. Dan ketika berada di kelas bahasa Inggris ini, saya ini jadi terbiasa untuk membaca artikel-artikel bahasa Inggris, mendengar lecture dari bahasa Inggris, dan juga mempresentasikan atau berbicara dalam bahasa Inggris itu. Dan ini sangat membantu saya ketika lagi tes TOEFL, IELTS, ataupun TOEIC, yang biasanya ini diperlukan untuk exchange ke luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya exchange ke luar negeri, pasti kan ada minimum requirement-nya gitu ya. Misalnya TOEFL-nya minimal 500, atau IELTS-nya minimal 6 gitu. Dan seterusnya. Dan itu kayak membantu saya untuk persiapan bahasa Inggris. Sejujurnya ya, ketika lagi pengen tes TOEFL, itu saya nggak pernah ngambil les bahasa Inggris gitu, karena memang sudah terbiasa dari segi writing, speaking, dan juga hearing, listening, itu udah terbiasa dari kelas bahasa Inggris itu. Dan bahkan nggak cuma dari bahasa Inggris aja, di beberapa kelas,
seperti beberapa semester lalu itu saya ada mengikuti kelas kimia pangan dasar, dan itu nggak cuma dari Indonesia aja ternyata students-nya. Ada yang dari French, ada dari Taiwan, dan juga ada dari China gitu. Teman-teman dari exchange yang ngambil kelas bahasa Inggris. Next. Nah, setelah tadi ngomongin mengenai preparation gitu ya, mulai dari dosen dan juga departemen ITP yang terbaik dari kurikulumnya, hingga sampai tadi kelas bahasa Inggris, itu adalah dari segi preparation, cerita mengenai preparation. Sekarang kita akan berbicara mengenai opportunities, karena yang tadi dibilang ya, success itu kan adalah ketika excellence preparation bertemu dengan opportunities gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas mengenai opportunities-nya. Boleh next? Nah, dalam konteks IPB itu ini juga saya dapat datanya dari International Collaboration Office yang ada di IPB. IPB itu bekerja sama aktif dengan 200 lebih universitas di luar negeri gitu. Yang tadi Bu Harum juga udah mention kan ya, ada universitas-universitas dari Jepang, ada dari Korea juga yang saya datangi, ada yang dari Poland, ada dari Scotland, French, dan universitas-universitas lainnya, dan itu kerjasamanya aktif gitu dari IPB. Jadi opportunity-nya itu banyak banget sebenarnya teman-teman. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek gitu ya, opportunities yang sekarang lagi berlangsung, teman-teman bisa langsung nih ke ICU_IPB. Bisa dibuka di Instagram ya. Itu tuh isinya tuh puluhan, banyak banget international opportunities, mulai dari seminar, exchange, bahkan lanjut S2 juga, dan ICO itu aktif untuk mengupload opportunities-nya gitu. Saya rasa nggak ada univ lain yang International Collaboration Office itu seaktif IPB gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja gitu, langsung ke ICO IPB untuk melihat mana opportunities yang lagi dibuka dan juga jenis opportunities-nya apa gitu. Next. Nah, ini juga salah satu aku ambil screenshot-annya postingan dari ICO IPB. Mungkin teman-teman bisa cek aja nanti sendiri ke Instagram-nya. Boleh next lagi. Nah, rasanya kalau misalnya kita ke luar negeri gitu ya, rasanya kurang sreg kalau misalkan kita pakai biaya sendiri gitu ya. Pasti kan enaknya dibiayain sama suatu institusi atau dari suatu lembaga gitu ya. Nah, itu kita akan ngomongin mengenai scholarship saat ini. Next. Kalau misalkan teman-teman buka sendiri nanti ya postingan di ICO IPB, itu nggak hanya opportunities exchange-nya atau programnya, tapi juga ada opportunities scholarship-nya gitu. Dozen of scholarship opportunities around you gitu. Kemarin kalau aku udah dapat AIMS, itu adalah Asian International Mobility Student gitu. Jadi alhamdulillah 90% biaya aku di cover, kecuali dari segi biaya karantina karena waktu itu masih COVID, sekarang juga masih COVID, dan biaya pesawat gitu. Nah, tapi kalau untuk biaya pesawat nanti dari International Collaboration Office juga bisa membantu teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa ngajuin scholarship, teman-teman tuh bisa dapetin travel grant gitu. Jadi 50% dari biaya pesawatnya itu bisa di cover oleh IPB. Jadi banyak banget opportunities untuk scholarship ya. Next. Nah, jadi itu teman-teman. Kita udah ngebahas mengenai preparation dan juga opportunities yang ada di IPB. Dan rasanya kalau misalkan kita cuma punya preparation aja tapi nggak punya opportunities yang baik, itu nggak akan dapat gitu ya, nggak akan ketemu. Nah, makanya tadi Kak Darren juga bilang kan, success is when excellent preparation meet opportunities gitu. Dan itu bisa teman-teman dapat jika, next, first step-nya adalah menjadi mahasiswa baru dari Ilmu dan Teknologi Pangan di IPB gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih dapat opportunity, dapat preparation-nya dan juga ketemu sama opportunities-nya, aku sangat menyarankan dan juga sangat menunggu teman-teman menjadi mahasiswa baru dari Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University. Sekian, next. Ya, sekian dari aku sharing-sharingnya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi mengenai kehidupan ITP dan juga bagaimana dapat international exposure ketika sesi tanya jawab dan juga breakout room. Sampai jumpa di ITP, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Kamil. Teman-teman tadi sangat menginspirasi sekali ya yang dijelaskan oleh Kak Kamil. Nah, ini udah ada banyak pertanyaan nih Kak, tapi kita akan bacain beberapa aja. Nanti sisanya kalian bisa tanyakan pada saat sesi breakout room ya.
pertanyaan yang pertama ini ada dari Nabil, SMA Negeri 7 Tangerang, izin bertanya, apakah program magang di luar negeri itu bisa diikuti oleh mahasiswa kelas reguler? Lalu ada pertanyaan yang mirip juga, Kak, dari Leora SMA Santa Ursula, apakah program exchange student itu hanya untuk kelas internasional, hanya untuk internasional program? Nah, seperti itu, Kak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk setiap international opportunities itu dibuka untuk setiap kelas ya, mau reguler ataupun internasional itu dibuka untuk dua-duanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman yang ada di kelas reguler juga bisa dapat opportunities yang sama, di internasional juga punya opportunities yang sama gitu. Nah, kalau spesifik mengenai magang, kalau aku kan kemarin exchange ya. Kalau magang itu Kaderen yang tadi ada di video itu yang magang gitu ya di sebuah perusahaan di Jepang gitu ya. Dan Kaderen juga berasal dari kelas reguler gitu, bukan dari kelas internasional. Jadi opportunity-nya terbuka untuk kedua kelas gitu, teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi bisa mau kelas reguler atau kelas inter juga bisa ikut exchange ya, Kak. Jadi ada satu lagi pertanyaan dari Nehemia. Pertanyaannya, selamat pagi, saya Nehemia, SMA Alusius, izin bertanya untuk Kak Raffi, untuk mengikuti program exchange seperti yang Kakak ikuti ini, apakah ada requirement atau persiapan khusus ya? Ya, ini bagus banget pertanyaan Nehemia. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau yang aku lihat ya, jadi kan aku sebenarnya udah beberapa kali berburu exchange opportunities itu dari tahun lalu kalau nggak salah ya. Tapi baru dapat kesempatannya itu semester lalu gitu. Nah, kalau yang aku lihat tuh pattern-nya itu kalau di PB itu adalah requirement-nya pastinya ada TOEFL, terus harus punya paspor yang aktif, sama dokumen-dokumen tertentu kayak misalnya study plan, motivational letter, atau recommendation letter gitu. Kemarin tuh recommendation letter aku ditulis langsung sama dosen pembimbing aku yang juga ada di TP gitu. Makanya kenapa dosennya aku bilang komunikatif dan juga terbuka gitu kan. Mau ngebantu mahasiswanya untuk ngasih recommendation letter untuk program exchange aku gitu. Jadi itu sih paling 3 ya. TOEFL, pasport, sama beberapa dokumen khusus. Study plan, recommendation letter, motivation letter gitu. Nah, tadi itu ya Nehemia udah dijelasin sama kakaknya apa aja yang dipersiapin. Nah, teman-teman, ini sebenarnya banyak banget nih Kak pertanyaan di kolom chat rame. Tapi tenang aja, nanti pertanyaannya bakal dijawab di sesi breakout room selanjutnya ya teman-teman. Jadi setelah ini akan ada sesi breakout room. Nanti di dalam breakout room itu akan ada kakak-kakak mahasiswa teknologi pangan yang akan menemani kalian di sana. Nah, nanti kalian bisa memilih breakout room mana aja. Kalau yang belum tahu, jadi breakout room itu ada di tombol sebelahnya recording. Nah, nanti ketika kalian klik, itu ada 5 breakout room. Ada room 1-5, kalian bebas mau milih kemana aja, terserah kalian. Nah, nanti di room tersebut, kalian bebas menanyakan hal apa aja ke kakak-kakak yang udah ada di sana. Gitu ya, teman-teman. Tapi mohon diingat juga, jangan keluar setelah ini karena masih ada acara lain. Jadi tetap stay tune aja. Gitu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Harum terkait materi yang tadi awal diceritakan, boleh bertanya di main room saja di sini. Nanti kalau misalnya mau masuk lagi ke breakout room, silakan masuk lagi ke breakout room. Oke teman-teman dan Bapak Ibu, silakan boleh masuk ke breakout room-nya. Untuk Bang Raffi Kamil, silakan bisa masuk ke room 5 ya Bang. Oke, terima kasih Fania. Iya. Izin masuk ke room 5 ya Bu Harum ya. Iya. Silakan Raffi. Nah, untuk teman-teman, jadi room 1-5 itu akan diisi oleh mahasiswa dan main room akan diisi oleh dosen yaitu Ibu Harum. Jika ada yang tidak mengerti gimana cara masuk ke main room, ke breakout room-nya, silakan bertanya ataupun silakan menulis di kolom chat. Oh, untuk Bang Kamil, mohon maaf Bang, katanya ke room 4.
Fania itu ada yang raise hand. Ya, ada yang raise hand. Indri, silakan, kenapa? Ada masalah? Cara masuknya gimana tadi, Kak? Oh, ini di tombol yang recording itu ada breakout room. Nah, kamu tinggal pilih aja mau masuk ke room yang mana. Misal ke room 1, kamu tinggal klik aja gitu. Masih ada yang belum ngerti cara masuk ke breakout room-nya? Mungkin operator bisa membantu. Oke, ada beberapa yang tidak ada breakout room-nya ya. Apa mungkin karena belum diupdate atau gimana? Oke, teman-teman yang belum bisa masuk, bisa tulis di kolom chat ya. Bisa bisa tulis nama di kolom chat, nama underscore breakout room berapa. Misal kalian mau masuk ke breakout room 1, berarti nama underscore breakout room 1 gitu. Nanti kakak-kakak panitia akan membantu kalian masuk. Oke. Silakan teman-teman chat di kolom chat ya. Kalau yang belum bisa, nanti bakal dibantu sama kakak-kakak operator untuk masuk ke breakout room-nya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Harum terkait materi yang tadi dijelaskan, boleh tetap stay di sini di main room dan bisa bertanya langsung kepada Ibu Harum. Silakan teman-teman. Sepertinya udah mulai masuk ya ke breakout room-nya. Tapi masih ada yang belum. Silakan teman-teman yang belum masuk ke breakout room-nya, silakan masuk terlebih dahulu. Kalau berkendala, tuliskan di kolom chat nama underscore nama breakout room-nya. Ya, sepertinya udah mulai pada masuk semua, tapi masih ada yang belum. Ayo teman-teman, jangan lupa kalau nggak bisa, ketik di kolom chat ya, nama underscore breakout room. Atau mungkin yang masih tetap di main room karena ingin bertanya ke saya? Oh iya, bagi teman-teman yang di main room, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ibu Harum, silakan. Bisa tulis di kolom chat nama underscore izin bertanya ya. Oke, sudah mulai berkurang.
udah mulai pada masuk di classroom. Untuk Mutia, silakan tulis nama underscore breakout room berapa ya. Dia nanti dibantu kakak-kakak panitia. Oke. Oke, Mbak Ike, silakan jika ingin tetap di main room saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bertanya saja. Silakan, Mbak. Oke, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berada di main room, jika ingin bertanya silakan boleh ketik di kolom chat atau boleh raise hand, nanti saya persilakan untuk bertanya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja berbicara kali ya Fania ya, nggak usah ngetik di chat gitu ya. Iya boleh, Bu. Iya boleh teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa bertanya saja. Kebetulan bersama kita ini juga ada Pak Iko ya, Ketua Departemen masih bersama kita. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan di luar Prodi S1 Teknologi Pangan yang saya tidak bisa jawab gitu ya, kurang tahu, bisa dibantu oleh Pak Iko sebagai Ketua Departemen yang membawahi prodi-prodi lain di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Silakan. Kepada Ibu Ike, jika ingin bertanya langsung, boleh membuka mikrofonnya atau tidak bisa? Ya, halo Mbak. Halo. Silakan Bu Ike. Ya, salam kenal Bu Harum. Terima kasih kenal, kesempatannya. Saya sebenarnya sekarang bekerja di industri pengolahan gula, Bu. Jadi di pabrik saya tuh lagi butuh pengujian thermal proses karena untuk menentukan uji pasteurisasi yang cocok gitu. Dan kalau saya baca dari literatur dari Prof. Pur dan sebagainya itu dari Sivas ya kayaknya kemarin itu yang beberapa literatur yang bisa saya maksudnya jadi bahan acuan. Apakah misalkan kalau dari Departemen ITP itu adakah apa istilahnya orang yang bisa membantu untuk memberikan informasi atau memberikan petunjuk gitu untuk melakukan pengujian thermal proses pada produk kami seperti apa gitu. Terima kasih Bu Harum. Oke, baik, terima kasih Bu Ike.
Mungkin untuk ini lebih tepat dijawab oleh Pak Eko kali ya, karena beliau juga merupakan ahli di bagian proses thermal. Bagaimana Pak Eko? Ya, halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Harum dan salam kenal Bu Ike. Ya, salam kenal Pak Eko. Mohon maaf saya nggak on ya kameranya ya. Iya. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan Bu Ike tadi, Bu Ike sebenarnya sekarang berkecimpung di industri pangan, terutama untuk industri gula tadi Bu. Iya, saya di gula ini Pak, di gula kelapa. Gula kelapa. Nah, kemudian ini gula cair atau gula? Iya, gula cair Pak. Gula cair. Iya, jadi dia itu produknya diekspor ke US untuk semacam pengganti kecap gitu untuk barbecue dan sebagainya. Jadi kami bilangnya itu aminos. Dan ya, saya sih bisa kemudian diskusi banyak dan detail gitu ya. Tapi pertanyaan Ibu tadi lebih kepada apakah Departemen ITB ini bisa memberikan advokasi dan advisory untuk industri kan kurang lebih begitu ya? Iya Pak. Ya, jadi saat ini kami sudah membuka itu dan kami sedang mengembangkan satu program yang kami sebut sebagai Advocacy and Advisory Program for Food Industry. Nah, nanti kalau Ibu tidak keberatan, kami akan daftar Ibu sebagai salah satu yang akan kami berikan informasi lebih lanjut tentang apa itu program advokasi dan advisory. Oh iya. Pada prinsipnya begini, Bu Ike, bahwa di Departemen ITB ini kan kami punya ahli teknologi pangan dengan kompetensi yang kurang lebih lengkap gitu ya. Iya Pak. Dari mikro sampai yang processing dan kimia serta biokimia. Iya. Nah, itu akan kami tawarkan semacam tadi kami menyebutnya konsultasi, bahasa simpelnya mungkin konsultasi gitu ya. Tetapi konsultasinya bukan perorangan. Jadi kami, Ibu bisa berkontrak kurang lebih dengan kami untuk mendapatkan akses kepada ekspertis kami. Iya Pak. Gitu. Dan itu misalnya apakah itu akan kontraknya per tahun gitu ya, atau per berapa bulan gitu. Sesuai dengan kebutuhan industrinya nanti. Misalnya begini, saat ini Ibu sedang memerlukan advisory untuk proses thermal begitu kan ya. Baik Pak. Oke, kami berikan service itu untuk bulan ini misalnya. Pak tapi kemudian bulan depan kan masalahnya bisa jadi berubah kan ya. Iya, betul. Nah, bulan depan saya punya masalah Pak, gulanya kristalisasi nih Pak, gitu kan. Iya. Nah misalnya, oke, bulan depan fokusnya misalnya di masalah blooming di produknya. Kan? Terus, nah itu sedang kami kembangkan dan nanti kalau Ibu tidak keberatan kami akan sampaikan ke Ibu secara khusus. Oh, baik Pak. Ya. Kalau untuk proses thermal, saya sendiri memang kebetulan bidangnya di sana. Iya. Terima kasih Pak Eko. Sterilisasi dan selain saya juga ada Pak Pur kan. Ya. Saya sih masih mengacu ke ini ya Pak, misalkan jurnal atau penelitiannya Pak Pur ataupun slide-slide-nya Pak Pur gitu. Tapi sepertinya kalau misalkan ada orang yang lebih expert kayaknya lebih tenang gitu ya. Karena kan kami sekarang itu sedang mengembangkan, jadi dalam proses pengembangan dan ini adalah plan baru gitu. Jadi butuh perhitungan thermal proses dan sebagainya. Apalagi pabrik baru, plan baru begitu kan pasti masalahnya tuh beruntun gitu ya ada. Ya, betul sekali. Makanya kami melihat Pak. Itu terus kemudian kami mikir daripada kami menawarkan konsultasi orang per orang gitu ya. Kenapa nggak kemudian konsultasinya sebagai pool of expert gitu ya. Itu Pak. Dengan mempertimbangkan permasalahan Ibu kan pasti juga dinamis ya. Dinamis sekali karena ini ditutupin masalah ini muncul ini gitu seperti itulah. Dan produknya kan produk ekspor Pak, jadi harus mengikuti standar regulasi USA dan sebagainya itu juga. Termasuk advokasi untuk regulasinya kan ya? Iya Pak, betul. Ataupun misalnya perusahaan Ibu perlu berkomunikasi dengan
Badan POM sebagai contoh gitu ya. Iya, betul Pak. Maka kami bisa memberikan advokasinya, bukan kami kemudian menggunakan KKN gitu ya, tetapi berdasarkan pengalaman kami misalnya berinteraksi dengan Badan POM, maka biasanya Badan POM akan membutuhkan tipe data yang seperti apa, informasi yang seperti apa. Hanya untuk memperlancar proses gitu ya. Udah terlanjur ngomong, kemudian menjadi tidak lancar karena ada informasi yang kurang lengkap misalnya. Iya Pak. Baik Pak, akan kami pertimbangkan dan terima kasih informasinya. Karena kami sedang mencari-cari gitu, dan apakah benar ini yang kami lakukan gitu. Kadang-kadang kami juga perlu maksudnya masukan dari profesional-profesional seperti Bapak dan Bapak Ibu yang ada di ITB berdasarkan referensi, jurnal dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Harum. Ya, mohon ditinggalkan kontaknya aja Bu Ike kepada baik Pak. Baik Pak. Pada mahasiswa atau kepada Bu Harum. Ya baik Pak. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain yang masih ada di main room, jika ingin bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya saja, silakan. Silakan ya, apabila ada yang ingin bertanya, jangan sungkan, jangan merasa terintimidasi tadi ya mendengar pembahasannya Bu Ike dan Pak Eko yang sudah advance sekali. Itu sudah prakteknya ya, udah penerapannya di industri seperti apa. Mungkin beberapa tadi sudah sempat dengar ada proses thermal, ada ini itu gula bentuknya cair dan lain sebagainya ya. Itu salah satu sedikit bayangan gitu nanti di industri seperti apa aplikasinya gitu. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Dan kalau boleh saya sedikit menambahkan barangkali, terutama kalau ada adik-adik yang masih dari SMA atau guru gitu ya, bahwa hubungan antara Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan ini dengan dunia industri itu memang sangat dekat ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena kami juga punya kepentingan untuk memastikan bahwa apa yang kami ajarkan itu memang betul-betul kompetensi yang dibutuhkan oleh industri pangan. Dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan saat ini mengembangkan apa yang disebut sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana salah satu komponennya itu adalah supaya proses pembelajaran itu inovatif dan juga partisipatif kan gitu ya. Nah, dalam rangka membuat proses pembelajaran yang partisipatif itu, salah satunya adalah dengan metode problem-based learning. Bagaimana kita bisa memberikan permasalahan pembelajaran yang berbasis permasalahan kalau kita sendiri tidak pernah tahu permasalahan yang real dihadapi oleh industri. Ya. Oleh karena itu, tadi interaksi antara dunia pendidikan dengan dunia industri itu real terjadi. Dan ini dengan Bu Ike bukan settingan ini. Kebetulan aja Bu Ike ada dan kemudian bertanya tentang satu permasalahan yang ada di industri dan apakah kemudian di departemen itu bisa membantu. Nah, itu menunjukkan bagaimana keilmuan yang diajarkan dan dikembangkan di departemen itu betul-betul link dan match gitu ya dengan dunia kerjanya. Dan kalau tadi katakan Pak Kamil, Darren mengatakan dosennya berpengalaman gitu ya. Ya karena memang dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi itu bukan hanya belajar dari buku, tetapi betul-betul diuji untuk bisa menyelesaikan permasalahan di industri. Dan banyak juga di antara Bapak Ibu nanti pengajar itu yang terlibat di dalam bahkan penyusunan standar pangan.
Karena itu seringkali tadi peran dari akademisi di ilmu dan teknologi pangan ini diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara pelaku industri nih, pelaku industri pangan dengan yang mengaturnya, regulatornya, yaitu Badan POM. Seringkali kan ini adalah dua pihak yang berpotensi untuk komunikasinya tidak lancar tuh. Karena yang satu mengatur, yang satu harus ngikutin, kadang-kadang komunikasinya tidak lancar, maka peran akademisi di situ menjadi sangat sangat penting untuk menjembatani komunikasi tadi. Kalau bahasa saya tadi saya katakan kita bisa memberikan advokasi kepada industri. Kenapa bisa memberikan advokasi? Karena para akademisi di ilmu dan teknologi pangan tahu betul sebenarnya apa yang terjadi di pihak regulatornya. Jadi itu contoh, Pak. Kenapa kemudian kok bisa ya tadi sarjana teknologi pangan bekerja di bidang regulatory affair? Ya karena emang begitu dunianya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Ika jadi membuka cerita. Untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyain aja, jangan sungkan. Antara para peserta yang hadir di sini, ini ada Aditya Sanjaya, ini dari mana nih? Halo Aditya Sanjaya, apakah masih di sini? Ada Mukti Ali Prasojo. Ada Peti. Itu tadi ya. Mukti Ali dari mana nih? Mukti Ali. Halo Mukti Ali, apakah masih bersama kita di sini? Silakan loh ya kalau ingin bertanya, mumpung bisa ngobrol langsung ya dengan Pak Eko, dengan saya dan juga dengan para panitia nih. Ya jangan sampai waktunya terbuang percuma, sayang ya.
Aditya Sanjaya dari mana? Dari SMA mana? Atau jangan-jangan ini orang tuanya yang ikut? Orang tua calon mahasiswa. Jadi ini Mukti Ali Prasojo dari mana? Sepertinya terkendala sinyal atau emang nggak ada ya orangnya di depan layar. Oke. Kalau misalnya ingin masuk ke breakout room, silakan ya di chat aja panitianya gitu. Untuk ngobrol-ngobrol ya langsung bersama para mahasiswa yang lain. Ada Kak Raffi juga ya di breakout room 4. Kalau kami mau dipindahkan ke breakout juga nggak apa-apa. Iya. Karena nggak ada pertanyaan di main room, mungkin saya ke breakout room kali ya. Iya, boleh Bu, Nanti boleh. kalau misalnya membutuhkan saya di main room, saya bisa dipindahkan gitu ya. Karena Iya, kabarnya silakan Bu. di breakout room rame ini. Oh, ini ya Mukti Ali Prasojo koneksinya error. Oke, sip. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis via chat ya Mukti ya. Misalnya mata kuliahnya apa aja di ITP. Ya. Atau bisa juga ditanyakan secara langsung nih ke kakak-kakaknya. Ada Rifandi, Adinda, dan juga Fania di sini ya. Iya, silakan bagi yang ingin bertanya. Yang terkendala juga boleh chat aja. Nanti biar aku masukin ke breakout room-nya. Ibu Harum mau tetap di sini atau mau ke... Oh, ada pertanyaan, Bu. Oke. Silakan untuk Mukti bisa langsung bertanya aja kalau bisa open microphone-nya. Atau nggak bisa? Nggak apa-apa lewat chat juga kan tadi koneksinya ya, sedang Oh, iya, terkendala koneksi. Pertanyaannya, mau bertanya Bu, perbedaan reguler dengan internasional itu apa ya Bu dalam segi materi? Oke, dari segi materi nggak ada perbedaan ya, Mukti ya. Karena semuanya ya, baik kelas reguler maupun internasional ini menganut pakai kurikulum yang sama ya untuk satu prodi. Nah, mulai tahun ini ya, mulai semester depan itu nanti kita akan menerapkan K2020. Jadi hanya pengantarnya saja yang berbeda ya. Yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu pakai bahasa Indonesia. Tapi dari segi kontennya itu sama. Gitu, Mukti. Hanya beda mungkin di bahasanya aja ya Bu? Kalau kelas Iya, bahasa bahasa Inggris. pengantarnya. Oke, Ya. Kalau bahasa pengantar di materinya sendiri, di modul, ya itu sama sebenarnya ya, semuanya kita pakai bahasa Inggris, ya tapi penyampaiannya dan bahasa yang digunakan di dalam kelas untuk komunikasi, ya antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas presentasi, ya presentasinya berarti harus dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Kalau misalnya diskusi, ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan, ya berarti yang kelas internasional, kelas bahasa Inggris itu pakai bahasa Inggris ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kesulitan ya, kan masih sama-sama orang Indonesia ya, ini bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia juga gitu kalau kesulitan. Tapi tentu saja kita mengencourage ya untuk pakai bahasa Inggris supaya lebih terekspos ya, lebih biasa gitu. Lama-lama kan juga jadi bisa kalau dipakai sehari-hari. Gitu. Benar sekali Bu, karena saya juga ikut kelas bahasa Inggris, sebenarnya bukan berarti saya udah jago bahasa Inggris, justru karena saya belum bisa, jadinya saya pengen bisa, akhirnya masuk ke kelas bahasa Inggris, biar terbiasa gitu. Mungkin dari yang lain, awal-awal mungkin agak kagok gitu ya. Iya.
Ya Fania ya, atau Iya. Fania udah jago ya. Enggak. Lama-lama nanti setelah biasa itu akan improve ya over time gitu. Dan ujiannya pun enggak semuanya bahasa Inggris ya Bu, meskipun kelas bahasa Inggris ada yang bahasa Indonesia juga, lebih ke bilingual. Oke. Kalau yang kelas internasional sih full bahasa Inggris ya. Iya. Itu sepertinya ada permintaan untuk masuk ke room Abdul Malik. Iya. Room 3 bisa dibantu ya panitia ya. Iya, sebentar ya. Abdul Malik. Abdul. Oke ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain ya, daripada kita bengong-bengong, mungkin kita ngobrol-ngobrol kali ya. Iya, boleh Bu. Adinda kelas semester berapa sekarang Adinda? Semester 4 Bu. Semester 4. Kalau Fania juga sama, Rifandi juga? Iya, saya kebetulan Mikpang belajar sama Ibu. Oh, sama saya ya, IK3. Kalau Adinda? Saya Mikpang K1 juga. K1, tapi sempat diajar sama Ibu juga. Oh iya. Oh ya, K1 sekarang sama saya ya. Nah, mungkin bisa sharing kalau Mikpang itu singkatan ya. Panjangnya adalah mikrobiologi pangan, itu belajar ngapain aja? Ayo, ingat nggak? Belajar, kemarin kita belajar yang perhitungan PPC itu, terus yang Staphylococcus, terus belajar yang apa lagi sih? Food microbe gitu Bu. Dan yang lainnya juga. Adik-adiknya nggak ngerti apa itu stafilo, apa itu TPC. Intinya apa namanya? Kita belajar mengenai namanya juga mikrobiologi pangan ya. Itu salah satu mata kuliah yang kita pelajari di ITP ya. Kita belajar pangan dari sisi keamanan dan juga mutu mikrobiologisnya ya. Nah, apa namanya? Jadi kalau di industri pangan itu sebelum bisa dapat izin edar oleh BPOM itu kan pasti harus memenuhi requirement tertentu ya, syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah segi mikrobiologisnya gitu. Jadi nggak cuma kita apa namanya bikin-bikin ya terus kemudian langsung jual-jual gitu. Enggak ya. Jadi harus memenuhi standar keamanannya terutama ya. Yang pertama keamanan, kedua mutu. Ya, dari segi keamanannya apa saja, nah itu ada standarnya ditetapkan oleh BPOM. Misalnya tadi ada yang sempat disebutkan oleh Fania ya, ada Staphylo. Itu adalah salah satu bakteri yang bisa menyebabkan kita sakit ya kalau kita mengkonsumsinya gitu. Bikin sakit perut. Nah, itu gimana cara menentukannya gitu, jumlahnya berapa. Nah, itu dipelajari di mata kuliah mikrobiologi pangan dan praktikum mikrobiologi pangan. Itu adalah sedikit dari yang sudah dipelajari. Gitu. Oh, ini ada ya. Fania. Bagaimana Bu? Enggak, silakan. Ini ada peserta dari Hanifa Bella Saputri. Apakah terkendala masuk ke breakout room atau udah balik lagi nih? Halo Hanifa. Sepertinya tadi dia udah dari breakout room ya. Hanifa boleh bisa diceritain tadi udah dapat info atau ilmu apa aja hasil sharing sama kakak-kakaknya? Oh, udah masuk lagi. Oke. Oke, berarti selain panitia ya, dan juga dari departemen ini nggak ada ya, hanya Bu Ike aja. Oh, ini ya, Mas Mukti balik lagi. Iya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan bisa langsung open mic saja, langsung bertanya. Nggak perlu sungkan. Fania, apakah dari awal selalu di K3? Enggak Bu, waktu semester 3 itu saya campur-campur gitu Bu. Oh, ada beberapa mata kuliah yang di kelas reguler Bahasa Indonesia, gitu.
ada Iya. yang di K3, begitu ya? Iya. Waktu yang semester 4 sekarang saya ngambilnya yang semuanya K3, Bu. Gitu. Meskipun emang belum jago, tapi ya gimana ya, lebih ke asah aja gitu, Bu. Jadi lebih terbiasa mendengar gitu. Dan juga PPT-nya semuanya bahasa Inggris ya, Bu. Masya Allah PPT-nya. Tapi tetap harus bisa paham gitu. Oke. Perasaannya gimana? Belajar di kelas bahasa Inggris, apakah merasa terintimidasi? Terintimidasi enggak sih, Bu, karena saya yakin bukan cuma saya saja yang belum mahir banget bahasa Inggris gitu. Semuanya juga lagi masa belajar. Jadi ya biasa saja sih menurut saya. Cuma emang kadang kalau lagi sesi pertanyaan, kadang kalau saya nanya itu campur-campur gitu, Bu, bahasanya. Kadang Indo, kadang bahasa Inggris gitu. Sebisanya saya gitu. Gitu, Bu. Oke. Ini pesertanya udah ya, mulai sebelum balik ini, lagi. Iya. Iya, Iya, sip. gitu. Iya. Iya, Bu. Sambil menunggu semua pesertanya kembali lagi, kita ngobrol-ngobrol aja. Apa Iya. ya? Oke, sambil nunggu aku pengen tahu dulu nih hasil sharingnya tadi. Aku mau tanya ke Nehemia. Halo Nehemia, bisa buka suaranya? Iya, halo Kak. Nah, gimana nih tadi hasil sharing sama kakak-kakaknya? Iya, Boleh tadi diceritain? sharingnya cukup bagus banget. Tadi aku sharing sama Kak Selika, sama Kak Evina, sama Kak Aldi juga. Jadi kita tahu info lebih banyak lagi mengenai kelas internasional itu seperti apa, terus bagaimana cara masuk ke kelas internasional. Terus kita juga tahu info untuk bagaimana kita bisa dapat beasiswa dan sebagainya. Iya, terus tadi aku juga nanya ke kakak-kakak yang tadi di breakout room, gimana sih perkuliahan secara online ini berlangsungnya seperti apa, praktikum secara online berlangsungnya seperti apa gitu, Kak. Oke, berarti udah banyak banget ya sharing ilmu sama kakak-kakaknya tadi ya. Sudah membantu kamu, semoga bisa membantu kamu nih biar nggak bingung gitu mau pilih jurusan apa. Kalau boleh tahu nih, kamu udah ada gambaran nggak kira-kira mau masuk jurusan apa? Atau emang mau masuk ITP kah? Sepertinya sih mau masuk ITP sih, Kak, kalau misalnya karena ikut acara ini jadi makin yakin sih, Kak. Wih, keren banget ya. Berarti udah semakin pengen banget gitu ya masuk ITP gitu. Ya semoga nanti bisa masuk ke ITP-IPB. Kakak tunggu di ITP. Oke, yang selanjutnya aku mau tanya siapa ya? Sambil nunggu nih karena belum semuanya balik. Oke, aku mau tanya ke Safa Fernanda Novelia Putri. Halo Safa. Halo Safa, masih di sini kah? Oke, sepertinya nggak ada di sini atau terkendala sinyal mungkin ya. Aku mau tanya satu lagi deh. Aku mau tanya Karisa Mutiara. Halo Karisa. Halo Kak. Halo, gimana nih tadi hasil sharing sama kakak-kakaknya? Boleh ceritain nggak gimana tadi? Alhamdulillah tadi dapat tips yang bermanfaat juga dari kakak-kakaknya. Mereka juga sharing pengalamannya karena kan aku tanya tentang bagaimana lingkungan sosial di IPB itu kayak gimana dan ada tips atau enggak untuk mempertahankan nilai IP yang tinggi. Nah, di situ aku banyak belajar dari mereka gitu kan, tentang pengalaman mereka, tips mereka, dan itu menurut saya membantu juga buat kalau misalkan saya keterima di IPB gitu kan. Oh, oke. Berarti udah banyak banget ya tadi yang di-sharing. Nah, gimana nih sejauh ini minat kamu masuk ITP? Apakah udah makin bertambah atau gimana nih?
Ya Kak, tapi sebenarnya saya udah daftar di jurusan lain. Tapi kalau misalkan nanti saya mau coba di PT Pak. Di Wah, iya ya, semoga ya kalau misalnya dimanapun itu pilihan kamu, semoga itu yang terbaik buat kamu ya. Oke, saya mau tanya satu lagi nih. Harvin, halo Harvin. Halo Kak. Oh, gimana nih tadi hasil sharingnya? Alhamdulillah saya dapat banyak tips and trik dari Kak Willy, Kak Marsiano juga. Dijelasin tentang rata-rata skor UTBK, bagaimana sosial yang ada di Universitas Institut Teknologi Pangan, dan penjelasan tentang kelasnya, laboratoriumnya. Seperti itu saja, Kak. Oke, terima kasih Harvin. Kalau boleh tahu kamu berencana mau masuk jurusan apa nih nanti? Halo Harvin. Halo Kak. Iya, jadi kamu rencananya mau masuk jurusan apa nih? Teknologi pangan. Yes. Semoga ya, semoga bisa nanti keterima di ITP IPB. Kakak tunggu pokoknya di ITP. Maaf di sini lagi azan. Oke, karena acara hari ini udah mau sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya ada info menarik dulu nih teman-teman. Jadi, HIMITEPA atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Teknologi Pangan itu menyelenggarakan sebuah event yang besar, yang hadiahnya itu nggak main-main, teman-teman. Apa sih hadiahnya? Jadi, hadiah utama dari lomba LCTIP atau lomba cepat tepat ilmu pangan ini adalah mendapatkan golden ticket masuk ke ITP IPB. Nah, acara ini diselenggarakan untuk anak SMA sederajat di seluruh Indonesia. Dan yang menariknya lagi, acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa, teman-teman. Jadi, mahasiswa ITP itu enggak cuma belajar di kelas saja, mereka juga belajar di organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Teknologi Pangan. Nah, jadi untuk teman-teman yang kepo nih, lomba LCTIP atau lepas cepat tepat ilmu pangan itu kayak gimana, boleh banget teman-teman bisa follow Instagramnya @LCTIPIPB. Bisa nanti di sana akan ada banyak info-info terkait lomba, cara daftarnya gimana, dan info yang lainnya juga. Nah, ada satu lagi yang menarik dari LCTIP ini, jadi nanti para grand finalist yang udah lolos dari berbagai tahap seleksi akan datang ke IPB, akan dibawa untuk tur ke beberapa lab yang ada di ITP, dan bisa merasakan sehari menjadi mahasiswa ITP. Gila, keren banget sih teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai lewatkan kesempatan ini, dan jangan sampai kalian ketinggalan info, stay tune terus di Instagramnya @LCTIPIPB. Oke, karena semua acara sudah dilaksanakan semuanya tadi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepartisipasi para peserta hari ini yang sangat antusias. Nah, namun saya juga pengen mengingatkan teman-teman, ada challenge. Challenge-nya itu yang tadi udah aku jelasin di awal, yaitu menemukan 3 kata tentang webinar hari ini. Jadi kalian pertama download dulu template-nya di IPB Link Challenge. Nah, nanti kalian upload di Instagram, jangan lupa tag akun Foodtech IPB dan akun @HIMITEPA-IPB. Dan juga kalian harus memfollow Instagramnya @foodtechipb sama @HIMITEPA-IPB. Kayak gitu. Nah, jangan lupa juga karena challenge ini akan dilaksanakan hanya sampai jam 4. Jadi kalau misalnya kalian ngirim di luar jam 4, itu udah gugur ya, udah nggak bisa lagi menang gitu. Jadi jangan sampai kelewat waktu, hanya sampai jam 4 ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita bakal foto bareng lagi. Ayo semuanya open kameranya dulu. Oke, masih ada yang belum on cam di sini. Walaupun ini sudah berkurang ya partisipannya, mungkin tadi dari breakout room langsung pada keluar, tapi nggak apa-apa. Yang ada di sini silakan buka kameranya, kita foto bareng lagi.
Oke. Kepada operator, silakan untuk siap-siap mendokumentasikan. Oke. Sudah siap operator? Iya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, kita akan mulai sesi foto bersama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Maaf, apa? Untuk slide kedua. Oke. Kita ulang lagi ya, untuk slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, slide ketiga, terakhir. 1, 2, 3. Sudah ya? Terima kasih teman-teman udah on cam dan udah ikut foto dokumentasi. Nah, nggak kerasa ya, udah ada di penghujung acara. Oh, ini ada yang bertanya dulu. Untuk challenge, jangan sampai di private ya teman-teman akun IG-nya. Karena nanti kalau di private nggak akan kelihatan oleh panitia gitu. Jadi kalau bisa dibuka dulu private-nya. Oke. Untuk challenge, tidak ada yang ditanyakan lagi. Nanti pengumumannya akan disampaikan langsung oleh panitia, akan dihubungi panitia bagi 2 orang pemenang. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas semangat dan antusiasmenya. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke jurusan S1 Teknologi Pangan, kami tunggu di ITV IPB. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak. Terima kasih dan sukses untuk semuanya. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Harum dan teman-teman HIMITEPA.